Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Di video kali ini, Ponsel Heboh mau kasih rekomendasi handphone dengan prosesor gaming murah yang masih laris manis sampai saat ini, yaitu handphone dengan chipset MediaTek Helio G95. Dalam beberapa kondisi, prosesor ini bisa mengalahkan prosesor Snapdragon di kelasnya. Contohnya Snapdragon 732G. Oke, kalau gitu tanpa lama-lama lagi, langsung aja simak videonya sampai habis ya. Ini dia 5 handphone dengan prosesor gaming murah Helio G95 versi Ponsel Heboh. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Dan yang kelima, Realme 7. Handphone ini memang sudah lama dirilis, tapi tentu saja masih sangat layak dipakai untuk sekarang ini. Handphone ini juga masih memiliki beberapa keunggulan dari generasi penerusnya yang sekarang, yaitu Realme 8. Seperti pada displaynya yang mempunyai refresh rate 90Hz, resolusi Full HD+, dengan proteksi Gorilla Glass 3. Kamera depannya juga udah pakai punch hole kamera sehingga masih terlihat kekinian. Kemudian pada prosesor nih, ada chipset MediaTek Helio G95 dengan RAM varian tertingginya 8/128GB. Dalam percobaan memainkan beberapa game favorit sekarang, Realme 7 ini dapat menjalankan game tersebut dengan smooth dan lancar. Di sektor kamera, handphone ini masih berbagi setup yang sama dengan Realme 8, yaitu quad-cam kombinasi 64MP plus 8 plus 2 dan plus 2MP dengan desain kamera berbentuk vertikal dan pada bagian depannya menggunakan kamera 16MP. Khusus untuk Indonesia, Realme 7 sudah dilengkapi dengan NFC. Kemudian pada baterai juga masih sama dengan Realme 8, yakni kapasitas 5000 mAh yang sudah support fast charging 30W. Untuk harga dan link pembelian silakan cek di kolom deskripsi di bawah ini ya. Yang keempat, Narzo 20 Pro. Masih dari keluarga Realme yang sepertinya langganan berat dari chipset MediaTek Helio G95 ini, ada handphone Realme Narzo 20 Pro. Handphone ini punya kelebihan lain yang masih jarang dimiliki oleh handphone sekarang ini. Pada display, handphone ini juga sudah dilengkapi refresh rate 90Hz dan resolusi Full HD+, serta nggak ketinggalan juga perlindungan Gorilla Glass. Pada dapur pacu, ada chipset kencang MediaTek Helio G95 dibantu RAM besar 8/128GB dengan skor Antutu versi 8 menghasilkan angka 292 ribuan. Gak usah diragukan lagi, handphone ini sanggup menjalankan game-game favorit sekarang ini dengan lancar dan minim frame drop. Di sektor kamera ada quad-cam 48MP plus 8 plus 2 dan plus 2MP dengan desain vertikal dan hasil fotonya juga masih bagus dan tajam. Sedangkan pada kamera depan yang berbentuk punch hole terpasang kamera 16MP. Tapi sayangnya memang handphone ini belum dilengkapi NFC ya. Kemudian ada juga fingerprint di bagian samping dan keunggulan utama dari handphone ini adalah kapasitas baterainya 4500 mAh. Namun sudah mendukung fast charging 65W sehingga mengisi baterai hingga penuh hanya memakan waktu sekitar 40 menit aja. Yang ketiga, Realme 8. Realme 8 hadir dengan beberapa peningkatan dari generasi sebelumnya. Salah satunya adalah fingerprint scannernya yang sekarang udah menggunakan under display, sehingga terlihat lebih premium dan lebih mewah. Pada display juga sudah menggunakan layar Super AMOLED Full HD+, namun sayangnya refresh rate-nya harus absen pada handphone ini, alias masih menggunakan refresh rate 60Hz. Pada dapur pacu, Realme masih setia menggunakan chipset MediaTek Helio G95 pada handphone ini yang memang terlihat melalui performa handphone ini yang sangat lancar dan smooth, terutama dalam bermain game, serta bantuan RAM besar 8/128GB. Di sektor kamera, handphone ini masih menggunakan setup yang sama dengan pendahulunya, yaitu quad-cam kombinasi 64MP plus 8 plus 2 dan plus 2MP, namun dengan desain kamera yang fresh dan menarik. Sementara pada bagian depan ada kamera punch hole 16MP.
Realme 8 ini juga masih dilengkapi fitur NFC dan baterai yang juga masih sama dengan pendahulunya, kapasitas 5000 mAh yang didukung fast charging 30 watt. Namun perbedaan terbesarnya adalah handphone ini sudah dilengkapi fingerprint under display sehingga terlihat lebih mewah dan premium. Yang kedua, Redmi Note 10s. Satu lagi handphone yang ikut juga menggunakan chipset MediaTek Helio G9 ini adalah Redmi Note 10s. Lagi-lagi memang chipset ini bisa diandalkan untuk performa multitasking dan gamingnya. Pada display, Redmi Note 10s ini dilengkapi panel AMOLED resolusi Full HD+, serta proteksi Gorilla Glass 3. Layarnya juga terlihat sangat kekinian karena menggunakan punch hole yang terletak pada bagian tengahnya. Pada dapur pacu, handphone ini menggunakan MediaTek Helio G95 dengan varian RAM tertingginya 8/128 GB. Pada tes Antutu versi 9, handphone ini menghasilkan skor di angka 327 ribuan. Kesemuanya udah cukup membuat handphone ini sanggup menjalankan game sekarang dengan lancar. Bahkan pada game Mobile Legends saja sudah sanggup rata kanan dengan grafik bisa sampai ke Ultra. Di sektor kamera, handphone ini juga punya setup yang lumayan tinggi, yaitu 64 megapiksel plus 8 plus 2 dan plus 2 megapiksel dengan hasil foto yang bagus, warna yang tajam dan jernih. Sedangkan di bagian depannya ada kamera 13 megapiksel yang juga sanggup menghasilkan foto dan video yang bagus. Untuk fitur lain, handphone ini juga sudah sangat lengkap seperti stereo speaker, NFC, fingerprint di bagian samping, dan tentu saja baterai besar kapasitas 5000 mAh. Namun yang menjadi keunggulan adalah kecepatan fast chargingnya 33 watt yang bisa isi penuh baterai hanya dalam waktu kurang lebih 1 jam saja. Yang ke-1, Infinix Note 10 Pro NFC. Tak bisa disangkal dan diragukan lagi, merek Infinix sudah menjadi salah satu handphone yang diperhitungkan di tanah air saat ini. Karena produknya itu udah sangat berkualitas dan sekarang sudah berani bermain di harga yang sangat terjangkau, seperti Infinix Note 10 Pro NFC ini. Di kelas harganya, handphone ini memang punya spek yang komplit. Untuk displaynya ada layar besar ukuran 6,9 inci, panel IPS LCD dengan tambahan refresh rate 90Hz dan touch sampling rate 180Hz. Pada dapur pacu ada chipset MediaTek Helio G95 didukung RAM besar 8/128 GB yang sanggup menghasilkan skor Antutu di angka 354 ribuan untuk versi 9. Bermain game pada handphone ini juga rata-rata smooth dan lancar sekali. Minim frame drop dan layarnya yang luas membuat game jadi terlihat lebih jelas dan detail. Ditambah lagi touch sampling rate 180Hz membuat layarnya udah sangat responsif. Di sektor kamera, handphone ini juga termasuk punya setup kamera yang tinggi, yaitu quad cam kombinasi 64 megapiksel plus 8 plus 2 dan plus 2 megapiksel dengan desain kotak menonjol. Hasil kameranya juga udah lumayan oke, warnanya juga udah cukup akurat. Sedangkan di bagian depan ada kamera punch hole di bagian tengah berisikan kamera 16 megapiksel. Kelebihannya adalah kamera depannya ini udah bisa merekam video hingga 4K, walaupun secara default kamera depannya ini kadang backlightnya itu agak over exposure. Infinix Note 10 Pro ini dilengkapi fingerprint scanner yang terletak pada bagian samping. Kemudian untuk Indonesia ke bagian yang versi NFC. Terakhir untuk baterai, handphone ini punya kapasitas 5000 mAh, udah lumayan besar juga. Dan itu pun sudah didukung fast charging sebesar 33 watt. Jadi mengisi baterai pada handphone ini relatif lebih cepat. Untuk link pembelian silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah ini ya. Oke semua, itu dia tadi 5 handphone dengan harga yang sangat terjangkau yang menggunakan prosesor MediaTek Helio G95. Prosesor ini memang sangat laris manis di kelas handphone menengah saat ini karena performanya itu terbukti cepat dan tangguh. Dan seperti biasa, link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah ini ya. Tetap ingat pesannya, jauhi kredit, pakai masker kalau kemana-mana, usahakan di rumah aja, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.